Kita udah sampai di Magetan. Nah, ini masih cari-cari jalan karena apa? Oh kan, karena semua berubah, kondisi jalannya berubah. Tadi sempat putar balik karena sekarang dibuat satu arah, jadi sempat balik. Untung nggak ada polisi. Nah, oke, coba kita belok kanan. Nah, nanti ketemu jalan lagi ndak? Boleh coba di Google Map. Soalnya ini jalan sing ndak pernah tak lewati. Oh kan? Oh, ntar dek, lurus itu kelihatan lewat apa? Arah Sarangan kok. Coba lurus nanti belok kiri. Dicoba dulu loh, kanan Madiun. Ini jalan sekarang dirubah. Nah, kita belok mana? Kita belok mana? Oke, ambil kiri aja lah. Ambil kiri. Enggak apa-apa, nek tembusnya jalan kota bisa. Ya wis belok kiri aja. Belok kiri, oke. Belok kanan itu. Ini belok kanan ini nih. Kanan. Ya wes belok sini kanan. Oh, ya. Nek lewat sini pernah. Tapi enggak apa pakai apa? Google Map ini masih lurus toh. Gak belok kanan. Ini belok kanan. Sebenarnya tadi belok kanan bisa, Dek. Ya wes enggak apa-apa. Kalau lewat sini sih gak pernah, Dek. Cuman ngerti arahnya lewat sini tahu. Cuman lewat sini enggak pernah. Enggak pernah. Arahnya berubah sekarang. Jadi yang dulunya bisa dua arah. Jadi dulu itu lewat sana itu bisa dua arah. Nah, waktu pagi itu enggak bisa dua arah, cuma satu arah. Tapi kalau misalkan udah sore itu bisa dua arah. Nah, ini ambil lurus loh. Ya, lurus ya. Oh, wis mulai dingin. Di sini sudah mulai dingin. Ayo. Oh, cewek pramuka. Iya pramuka tuh, Dik. Polwan pramuka kok polwan. Wong coklat kok polwan. Duh, ndak, beda. Cewek pramuka wih. Ini mendaki gunung lewati lembah. Gak gunung kembar tapi. Gak gunung kembar. Ini perjalanan masih sekitar setengah jam naik ke atas. Kalau enggak ada problem, kita setengah jam udah sampai di atas. Jadi mungkin kalian bisa lihat pemandangan seperti ini.
Jadi kalian kalau misalkan ke Sarangan lewat Ngawi, ada dua sih sebenarnya. Mau ke lewat Sragen juga bisa, lewat Tawangmangu juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian dari Tawangmangu mau ke Sarangan itu turun apa namanya, perjalanannya itu turun ke bawah. Jadi Tawangmangu itu paling atas sendiri. Jadi kalau mau kalian misalkan di Sarangan nih, kalau di Sarangan mau ke Tawangmangu itu naik posisinya. Awas, hati-hati. Oh, witch, hati-hati. Wush, Ya balik lagi ini. Kalian bisa lihat pemandangan apa sawi, kok sawi apa padi pari, goblok. Perjalanan di sini tuh naik terus sampai nanti di Sarangannya. Untuk informasi buat kalian, kalaupun ini kan masih pandemi, jadi kalian bisa ke Sarangan. Saya dapat infonya, kalian bisa dapat ke Sarangan tapi tetap menaati protokol yang ada. Jadi nggak boleh nggak pakai masker. Jadi harus pakai masker, keluar kemana harus pakai masker. Terus waktu di Sarangan itu saya pernah sekali ke Sarangan sama teman-teman. Itu waktu malam itu di Sarangan tuh waktu juga sama masih pandemi. Jadi waktu malam itu ada petugas untuk setiap malamnya tuh dia disemprot. Untuk kawasan Sarangan, wisata Sarangannya itu setiap malam itu disemprot, dan saya tahu sendiri waktu jalan malam-malam itu. Jadi insya Allah aman lah dari penyakit-penyakit yang sekarang ada. Tapi tetap selalu jaga kesehatan, makan yang banyak, jangan lupa vaksin. Oh ya, sekarang ada sistem pemerintah untuk vaksin gratis ya untuk semuanya ya. Jadi jangan sampai nggak vaksin sih sebenarnya. Jadi harus wajib vaksin, itu salah satunya. Sudah merasakan dingin ini. Kabut di atas sudah mulai turun ke bawah. Mau cerita sedikit lagi ya sambil jalan. Pernah sekali waktu motoran juga ke Sarangan, tapi kita dari Sragen ke Magetan atau ke Sarangan lewat Tawangmangu. Nah, waktu itu malam-malam hujan deras, angin, dan sama sekali nggak kelihatan untuk jalannya karena ada kabut juga, kabut tebel banget. Nah, di situ saya kan nggak pernah lewat Tawangmangu untuk perjalanan ke Sarangannya. Jadi ada sedikit cerita. Waktu itu saya nggak tahu jalan dan ikut rombongan yang dari belakang saya. Nggak tahu rombongan dari mana, saya nggak tahu. Jadi yang jelas itu rombongannya anak muda ya. Saya ikuti mereka dari mana, saya ikuti di belakangnya pas. Nah, setelah itu saya masuk di area hutan. Dan mereka
mereka tanda kutip ya, kalau saya bilang mereka itu saya ikutin udah nggak ada. Padahal cuman sekelebat mata, dia di depan saya, mereka di depan saya, sekelebat mata itu udah nggak ada. Mereka itu nggak tahu itu siapa. Jadi waktu masuk loh kok udah nggak ada orang gitu, sepi, hujan, kabut di bawah turun. Jadi saya kebingungan, saya berhenti dan akhirnya memutuskan untuk kembali, maksudnya putar balik, arah putar balik. Dan itu sempat ada halangan juga. Halangannya apa? Kita naik ke atas itu sangat susah. Naik seperti ini sangat susah, padahal motornya nggak kenapa-napa, motor ya naik kuat aja, tapi sangat susah. Tapi entah itu gimana ya, alhamdulillah berhasil lah. Kita tetap naik ke atas dan di depan ketemu orang juga naik motor, pakai lengkap, pakaian touring lengkap. Dingin, pakaian touring lengkap. Saya tanya, saya berhenti, Mas mohon maaf tanya, untuk Sarangan di mana ya gitu. Nah, dikasih tahu sama orangnya untuk Sarangan itu lurus aja Mas, lurus. Nah, oke, makasih. Saya tanya seperti itu. Nah, setelah itu dia duluan ke depan, di depan motor kenceng. Nah, saya di belakangnya. Nah, selang 10 menit lah, selang 10 menit itu dia nyalip dari belakang dengan motor yang sama, orang yang sama, helm yang sama. Jadi di sini banyak wisata. Di sini ada tarif ya, tarif sewa perahu itu 1 kali putar itu 60.000. Sebentar saya benerin senanya dulu, paraninya dulu. Bentar. Halo? Nah, udah baru nyambung paraninya. Udah nyambung kan? Nah, di sini untuk penyewaan kuda sama perahu itu ada tarifnya. Jadi nggak usah bingung, di setiap telaga itu ada tarifnya. Dan di sini untuk baju-bajunya, nah seperti ini, dari sudut sana sampai sana itu banyak yang jual sate, kadang rokok buat ngopi. Nah ini sate, di sini jualnya untuk satenya itu sate ayam sama sate kelinci. Ini ada yang ngopi di sini. Dan ini sekarang kita keluar jam berapa dek sekarang? Setengah dua. Oke, ini kuda. Jadi di sini kalian bisa naik kuda, bisa didampingi sama yang punya kuda, atau kalian bisa jalan sendiri kalau misalkan kalian berani. Dan untuk sekarang ini kondisi airnya itu penuh. Terakhir saya kesini itu
kondisi airnya nggak sampai segini sih, ya surut. Jadi sampai kelihatan di bawah itu ada batu dan sebagainya. Dan biasanya kalau misalkan surut itu bisa dipakai buat foto, dipakai buat mancing biasanya sama orang-orang. Dan kalau misalkan surut itu spot fotonya bagus sih sebenarnya. Cuman terkadang banyak batu, jadi tetap harus hati-hati. Dan banyak orang pacaran di sini. Nah, ini tutup semua ini di sini. Ada yang buka sendiri. Cewek ya yang buka. Bakso. Ngadem deh ya. Jadi di sini kondisinya itu ada monyet. Di sini kondisinya belum ngecek HP sih. Sebentar saya cek dulu untuk berapa suhu di sini ya. Saya lupa untuk ngecek. Lihat suhu. Bentar. Nah, di sini untuk suhunya itu 19 derajat. Jadi dingin. Dan kabutnya mulai turun lagi di sini. Kita sambil jalan putar-putar telaga. Nah, di sini ada Telaga Sarangan, tulisan Telaga Sarangan. Nah, biasanya di sana itu buat foto, spot foto untuk perahu, sama seperti yang ada di sana. Jadi biasanya buat foto-foto, banyak orang yang minta. Jadi di sana nanti kalian bakal difotoin sama yang pegang boot sendiri. Iya. Ketemu kuda lagi. Jadi kondisinya waktu yang di atas ini seperti ini. Dan semakin kita ke atas semakin tinggi. Nah, untuk sekarang sih nggak terlalu ramai ya untuk wisata Sarangannya sendiri. Biasanya ramai sekali. Seperti ini. Dan hati-hati kalau misalkan kalian lewat jalan ini setelah hujan ataupun ya hujan, itu sangat licin. Seperti ini. Kita coba ambil kanan. Nah, biasanya kalau kita ambil kanan ini objek air terjun. Ini air terjun, tapi kita nggak ambil sana lah karena habis hujan dan kondisinya curam, jadi tidak memungkinkan untuk kita ke sana. Nah, di sini juga banyak kuda. Oke. Jadi kita putar-putar dulu sampai nanti ke sana. Kembali ke sana lagi. Iya, airnya banyak. Tapi ini asli dingin sih sebenarnya. Tambah dingin. Setelah hujan juga tambah dingin. Jadi kalian yang mau ke sini silahkan. Dan barusan tadi saya dapat info dari ibu yang jual pecel. Jadi sempat lupa sih untuk ngevideoin karena baterai GoPro nya masih saya cas. Jadi infonya gini, saya tanya, Bu, kenapa semakin sepi? Atau Bu, kok sepi? Iya Mas, katanya lagi PSBB. Mungkin orang-orang yang nggak tahu tentang Sarangan takut untuk harus vaksin, masuk harus vaksin dan sebagainya, harus swipe atau gimana. Nah, itu nggak perlu. Jadi
saya sendiri itu masuk aja, tapi kan berhubung ini ada kegiatan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia diwajibkan untuk vaksin, jadi pasti aman lah kalau misalkan kalian sudah vaksin. Jadi nggak perlu takut untuk kesini. Tetap yang penting tetap satu, tetap menjalankan protokol yang ada ya. Jadi protokol yang ada harus dilakukan dan dilaksanakan biar enak sih sebenarnya kalau misalkan sesuai protokol. Oke. Jadi kita mungkin berhenti dulu di sini, kita lihat sekitar dulu. Oke. Nah, di atas sana ada kuburan. Duh, masa kamu baru tahu? Itu di sana ada kuburan, sampai sana itu kuburan. Nah, biasanya tuh ada orang mancing. Biasanya kalau misalkan air ini kering deh, biasanya dipakai buat mancing. Itu pakai buat mancing. Nah, ini berhubung banyak airnya, jadi yang mancing di atas. Biasanya sih di bawah mereka. Oke, kita lanjut dulu. Untuk sarangannya ya seperti ini kondisinya, dan di sini itu ada pasarnya. Jadi kalian kalau misalkan mau belanja atau gimana itu nggak perlu takut. Di sini banyak pasar, banyak makanan, jadi aman. Oke, mungkin kita cari makan dulu sih ya. Mak mau apa dek? Sate ayam, sate kelinci. Bentar, kalau sate kelinci kita cari sate kelinci dulu sambil balik di hotel dek ya. Taruh helm, kita jalan ya, apa gimana? Jalan aja. Jadi untuk di Sarangan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk sini nggak perlu takut. Yang penting tetap menaati protokol yang ada. Jadi biar sama-sama enak lah dan sama-sama nyaman. Jangan lupa pakai hand sanitizer, masker, itu yang paling wajib lah. Di sini kalau misalkan kalian mau beli untuk oleh-oleh ada juga. Nah, dari video yang saya review hotel, jadi untuk masuknya di hotel saya yang saya pakai atau villa yang saya pakai di sini jalan. Jadi deket telaga, jadi kondisinya sekitar ya jalan lah, nggak terlalu capek. Dan ini kalian masuk sini aja. Ini saya masuk sini, jadi naik. Pasti tahu lah, dari tadi kan kita kan juga ngevlog atau bikin videonya, ya ada tulisannya. Jadi tetap hati-hati waktu naik sini ya, dan turunnya tetap hati-hati. Oke, kita udah sampai. Kita naik dulu, kita balik, kita harus nunduk ya karena nanti takut kepentok kepala. Kita habis ini mau cari makan dulu, kita taruh helm dulu, setelah itu kita turun lagi untuk cari makan. Jadi sambil olahraga sambil olahraga di sini. Untuk kamarnya, nah ini dia.
Jadi kalian kalau misalkan mau tahu review dari kamar ini, kalian bisa lihat di review kamarnya sendiri ya. Jadi videonya saya pisahkan. Oke, kita lanjut nanti. Yuk.